Halo teman-teman, hari ini kita akan ke topik yang paling sulit di game platformer, yaitu membuat jebakan jatuh. Jadi tujuan kita akan membuat jebakan seperti ini teman-teman. Jadi dia bakal jatuh ketika kita pencet tombol kuning ini. Jadi pertama kita akan siapkan part-partnya, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 part yang harus kita siapkan, dan yang kelima itu yang merah ini namanya kill bridge ya. Kita buka Roblox Studio-nya dulu, kita masukkan 4 part. Kita masukkan part yang pertama, kita scale ya, ini ukurannya disesuaikan saja ya teman-teman ya. Oke, ini untuk part yang pertama, kita geser ke sini. Oke, biar kalian lebih gampang, Miss akan sesuaikan ukurannya dengan kotak-kotak yang di bawahnya. Oke, setelah itu kita akan, ini ada 4 kotak ya ukurannya, kemudian kita akan duplicate, move ya, kemudian jadi 2, kita butuh 2 lagi, kita duplicate, move ke samping. Oke, bentar, Miss akan perlihatkan detailnya. Oke, jadi dia nempel aja ya teman-teman ya. Oke, good. Kemudian kita scale lagi, ini untuk tiangnya ya, untuk supportnya. Oke, nah teman-teman, untuk supportnya ini kita bikin agak tinggi ya, kurang lebih 40 stat. Oke, dan ini yang terakhir adalah untuk platform yang digantungnya nanti. Sebelum itu kita duplicate, move. Nah, jadi kita udah punya 4 ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, Miss akan ulangi. Yang satu ini kita akan ganti namanya sebagai apa, kita cek di sini. Nah, jadi di sini platformnya tadi kita ganti nama. Yang atas yang mau dijatuhkan kita ganti namanya sebagai platform. Kita ke Roblox Studio lagi. Maaf, yang bawah, maksudnya yang platform pertama, bukan yang atas ya. Yang ini, yang Miss klik ini, kita akan ganti namanya sebagai platform, rename platform. Oke, kemudian yang ini kita ganti namanya support, SUPPORT, support. Kemudian yang ini kita ganti namanya pressure button ya. Oke, kemudian terakhir yang ini kita ganti namanya sebagai spike trap. Oke, jadi kita punya ini platform, ini support, ini pressure button, dan ini spike trap ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian teman-teman, untuk semua 3 platform ini selain spike trap kita angkor. Jadi pressure button kita angkor, nih gambar jangkar ini ya, angkor, kita angkor. Kemudian platform kita angkor, support kita angkor ya, supaya tidak terjatuh. Nah, spike trap tidak boleh diangkor ya, spike trap harus dibebaskan, karena nanti posisinya mau kita gantung, kemudian ketika pressure button ditekan dia akan menjadi jatuh. Oke, untuk menjatuhkannya kita pasang sambungannya dulu teman-teman. Ubah sudut pandang kalian menjadi seperti ini. Oke, misalkan ulangi ya, sudut pandangnya menjadi seperti ini, lebih dekat ke support dan juga spike trap.
Oke, pertama kita ke model, kita create dulu. Yang pertama adalah cylindrical constraint teman-teman ya, cylindrical constraint yang ini nih, cylindrical. Oke, pastikan panahnya menghadap ke atas ya teman-teman ya, panah kuningnya menghadap ke atas. Oke, nah kita pasang setengah mungkin supaya sekali pasang langsung jadi. Oke, kemudian satunya kita pasang di sini, pastikan ke atas, lurusin. Oke, good ya teman-teman ya. Oke, ciri-ciri sudah terpasang, listnya menjadi hijau ya, jadi pinggiran-pinggirannya ini menjadi warna hijau. Nah kemudian setelah terpasang, di sini kan ada attachment 0, yang ini attachment 1 nih. Nah yang attachment 0 kita move teman-teman, kita move tepat di atas attachment 1. Nah jadi attachment 0 jadi tepat di atas attachment pertama nih, biar kalian lihat nih ya, ini belum pas nih, harus kita geser lagi dikit. Oke, sekarang udah pas banget ya. Nah harus pas ya teman-teman ya, attachment 0 dan attachment 1 harus pas. Oke, kalau sudah pas kita klik di attachment 0 ya, klik di attachment 0. Kemudian kita tambahin satu sambungan lagi yang namanya spring constraint nih. Spring dia spiral seperti ini ya, zigzag ya logonya, spring constraint. Nah spring constraint ini karena attachment 0 nya tadi kita sudah pakai attachment 0 yang pertama, kita taruh attachment satunya di spike trap, dan jangan lupa kita lurusin ya teman-teman ya. Oke, supaya lebih gampang kita ngurusinnya seperti ini. Oke ya, lurus ya teman-teman ya. Ingat si panah kuning harus menghadap ke atas. Oke, nah sekarang sudah lurus. Nah sekarang yang kita harus lakukan adalah memastikan si attachment satunya yang di spike trap ini ya sejajar dengan attachment 1 yang punya cylindrical. Jadi yang spring sejajar sama cylindrical atau sama persis, beririsan. Jadi kita move sampai mereka sama persis ya. Cirinya sama persis itu ketika kita klik udah nggak ada perbedaan. Nah kalau ini masih geser berarti belum sama, kita geser lagi. Oke, nah ini kita klik nggak kelihatan berubah tempat, berarti mereka udah sama persis. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kita punya cylindrical dan juga springnya itu lurus ya, mereka tepat lurus, tepat tegak. Oke, sekarang kalau sudah terjadi konektornya sudah terpasang dengan benar, kita ke spring constraint teman-teman. Kita ke spring constraint, kemudian kita lihat di sini properties ya. Spring constraint kita lihat di properties, kita cek di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita buat, Miss akan bikin versi zoomnya supaya nanti bisa kita edit. Nah, oke, di bagian spring constraint teman-teman, kalian lihat di sini ada limit enabled. Nah, ini kalian checklist. Oke, kalau sudah di checklist, kita akan ke bagian max length, kita tulis 40, 5, benar 40 ya. Minimum lengthnya
kita tulis 5, sorry, max lengthnya 5, minimum lengthnya 5, dampingnya kita buat 0, kemudian free lengthnya yang 40. Oke, free lengthnya 40 ya. Oke, teman-teman, setelah itu max force-nya kita ganti 50.000 aja, dan stiffness-nya kita ganti 10.000. Oke, sampai sini settingannya sudah benar ya teman-teman ya. Oke, 5 free length 40, damping 0, max force 5.000 dan stiffness 50.000 dan stiffness 10.000. Oke. Nah, kalau sudah maka kita akan masukkan kode di pressure buttonnya. Jadi kita masukkan script ke pressure buttonnya. Nanti scriptnya ada di deskripsi video ini supaya kalian lebih mudah, atau kalian bisa buka Algonova juga sama scriptnya karena misalkan copy dari sini. Oke, scriptnya ada di sini, kita paste dan terakhir akan kita uji coba. Oke, ini belum Miss kasih kill bridge ya, nanti terakhir kita kasih kill bridge nya. Sekarang kita play dulu, kita cek apakah berjalan programnya. Oke, kita cek ya. Oke, berjalan ya teman-teman ya, cuman ini kurang ke atas ya. Oke, kurang ke atas, kita ke atasin dulu teman-teman, karena tadi Miss bilang kan ini harusnya ada sekitar 40 tadi ya, 40 cm 40 stat harusnya. Jadi dia memang harus ke atasin karena free length-nya tadi teman-teman. Nah, kalau sudah berhasil, kita buka toolbox teman-teman. Toolbox, kita cari kill bridge. Oke, kita cari kill bridge. Oke, di sini ini yang warna merah ini. Sekarang kita sesuaikan kill bridge-nya dengan ukuran platform ya. Nah, jadi kill bridge ini nantinya yang akan membuat si player kita mati ketika kejatuhan ini. Oke, jangan lupa kill bridge-nya kita pasang di atas ya teman-teman ya. Dan di sini kalian nggak boleh engkor si kill bridge-nya, oke? Nempel aja ya teman-teman ya, tidak perlu dimasukkan, jadi dia yang penting nempel gitu. Kelihatan nggak ya? Jadi dia yang penting nempel. Oke, kita cek dari sudut pandang lain. Oke, nah yang penting nempel ya teman-teman. Terus kita akan lem ya, jadi karena kita nggak pakai engkor, kita akan lem dengan cara ke model create bagian weld, kemudian kita lem antara si kill bridge dengan spike trap. Nah, ciri-cirinya sudah hijau seperti ini, berarti sudah terlem. Kita ambil kill bridge kita, mana ini ya. Oke, kill bridge kita letakkan di dalam spike trap. Nah, mereka ada jadi satu kesatuan. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke, kita play lagi, kita coba, semoga berhasil. Oke, nah sekarang kalau mengenai dia bakalan mati ya. Kita coba sekali lagi. Oke, kita coba ya. Oke, berhasil ya jebakannya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini teman-teman, kita tinggal
ganti warna seperti biasa. Supportnya kita ilangin dengan cara transparansinya kita ganti 1, kemudian warna-warna yang lain kita ganti sesuai dengan warna yang ada di game kita. Misalkan di sini Miss mau pakai warna pink, kuning aja, kuning, bahannya neon ya, jadi dia cerah gitu. Terus pressure buttonnya Miss mau pindah dia di tengah sini juga boleh, atau mau di tempat sini nggak apa-apa. Miss mau ganti dia warnanya sama, warna kuning. Kemudian di sini Miss mau ganti neon, dan di sini juga Miss mau pakai warna neon kuning ya. Oke, yang kill bridge-nya Miss mau ganti dia pakai warna putih. Nah, jadi dia putih semua seperti ini. Kemudian Miss akan buat sebagai model. Jadi Miss akan blok semuanya ya. Miss blok, kemudian akan Miss group as model. Kemudian akan Miss ganti namanya sebagai trap. Nah, dengan trap ini akan Miss simpan atau Miss pindahkan ke game. Caranya bagaimana? Caranya kita klik trapnya ya, kemudian klik kanan, copy ya, kemudian kita ke game yang kita punya atau yang kita sudah buat, kemudian kita bisa pakai Ctrl V langsung, atau kita ke workspace, klik kanan, paste into. Nah, maka trapnya sudah masuk ke dalam si game ini. Dimana tuh? Kita cek ya. Trapnya ada di mana nih? Oke, di sini nih teman-teman, nih trapnya nih. Oke, di sini nih. Ada trap di sini. Taram. Udah berganti ya, trapnya sudah terpasang di sini. Nah, itu kurang lebih teman-teman cara untuk memindahkan si trap ini ke dalam game kita. Nah, ini Miss hapus kembali ya, karena Miss tidak memerlukan trap tambahan karena game Miss yang di sini sudah jadi, sudah ada trapnya. Oke, itu teman-teman untuk memindahkan dan juga membuat yang part paling susah di dalam game ini, yaitu membuat platform jatuh ya, membuat jebakan jatuh. Nah, kalau kalian bisa bikin itu, insya Allah kedepannya lebih mudah lagi. Thanks for watching and see you. Semangat belajar.